Tentunya ditambah doa juga ya Umi ya, dari Umi ya. Ya pasti. Iya pasti ya, itu kan. Ya pastinya Mas. Kalau cuma sugesti saja, wah. Iya. Ya sekarang Umi memberikan suatu istilah pencerahan, suatu motivasi, suatu keyakinan, memperkenalkan Allah dengan lesan saja tanpa ada dorongan batin, otomatis tidak akan didengarkan. Paling-paling yang mendengarkan belgedes. Akhirnya tidak ada sebuah sugesti. Jadi memang ya di sini ada sebuah dorongan doa, dorongan batinnya, yaitu yang tadi itu dorongan batinnya, agar orang tersebut itu bisa yakin hatinya terpanggil hanya Allah yang akan menolong saya. Itu akhirnya sembuh, segala penyakit bisa teratasi. Alhamdulillah. Selama ini yang sudah merasakan manfaat dari pengobatan Umi sudah banyak, dan mereka sudah bilang, kapan Mi, katanya saya mau ikut ke radio, mau testimoni. Ya nanti tunggu giliran, bilang gitu. Ya itu Mas Rahmat. Ya Wi, memang kalau saya gitu ya merasa ya banyak dosa Mi, masih ya tempatnya salah dan lupa sholat juga begitu ya. Lupa sholat ya jangan lah Mas. Ya, jadi kalau untuk berdoa kan kurang gimana kayak gitu Mi. Jadi ya, merasa minder gitu Mi. Itu gimana Mi? Sebetulnya tidak perlu minder, karena Allah itu akan menerima doa dengan bahasa apapun. Tidak harus dengan bahasa Arab. Dengan bahasa apapun Allah itu mengetahui, karena Allah itu maha mengetahui. Dan Allah itu akan mengabulkan setiap doa manakala hamba tersebut memohonnya dengan sungguh-sungguh. Ini di sini ada tanda kutip, dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini bagaimana? Lah wong lagi ya Allah, misalkan kita lagi sakit apa gimana, masih ada mamang, diijabah ora ya? Itu kan nggak berakhlak, itu nggak beradab. Justru itu nggak berakhlak ya, nggak boleh. Itu namanya sudah berprasangka kurang baik kepada Allah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu tidak ada adabnya ke Allah. Justru semakin kotor kita, semakin banyak dosa kita semakin harus mendekatkan. Iya betul. Jangan merasa dunia wong kayak gini pelan. Untung kasih ke priwe ya. Jangan melihat seseorang dari kupluk mincisek. Jangan melihat seseorang dari alusnya berhijab, tapi lihatlah orang dari hatinya. Itu kan kemarin sudah saya katakan, sorga itu bukan untuk kiai, sorga itu bukan untuk bunyai, sorga itu bukan untuk orang pintar, sorga itu bukan untuk bupati, sorga itu bukan untuk pak camat, pak lurah. Tapi sorga itu untuk orang yang diridhoni Allah. Itu Mas, kemarin sudah saya katakan. Makanya jangan pernah menganggap rendah, karena nanti di hadapan Allah itu sama. Yang punya pangkat, yang kaya raya, meninggal tetap hanya dengan 2 meter kain kafan. Tidak ada yang meninggal dengan membawa harta benda, apa maning HP, enggak ditinggal. Makanya adab ini adab dengan orang lain juga ada Mas. Contoh, kita sedang duduk bareng-bareng sama orang lain, kita sedang ada pembahasan, ya apalah namanya juga saling ngobrol, itu adab kita itu tidak mainan HP. Karena kalau kita mainan HP, yang dekat dicuekin, yang jauh malah diajak ngobrol. Itu tidak beradab, akhlaknya tidak ada. Ini umum sudah dan jadi ini umum. Sudah jadi hal yang umum sekarang. Sebenarnya tidak beradab ya Mi? Tidak beradab. Makanya ini zaman dulu itu sesepuh-sesepuh kita, nenek-nenek kita, mbah-mbah kita, itu sok ada acara gendu-gendu rasa, terus kekeluargaannya sangat terjalin di situ, walaupun bukan saudara kandung. Karena apa? Mereka saling bertukar pikiran. Mereka itu saling menceritakan keluh kesah mereka, yang satu mendengarkan, yang satu bercerita pengalaman hidup dan lain sebagainya, yang akhirnya di situ menumbuhkan rasa kecintaan, rasa toleransi, kekeluarganya
menjadi erat. Itu pentingnya seperti itu. Kalau sekarang kita berempat misalkan, yang 3 ngobrol, yang 1 mainan HP, nggak tahu arah pembicaraan kita apa, itu tidak beradab. Jadi jangan pernah menyalahgunakan sesuatu yang dimudahkan oleh Allah. Contoh, HP itu kan untuk memudahkan kita berkomunikasi. Kecuali ada panggilan, itu pun harus kita bilang ke yang lain, maaf saya mau menerima telepon dulu. Itu namanya adab. Itu adab dengan tetangga, dengan teman, dengan istilahnya ya dengan sesama manusia. Iya, itu. Selain Allah, manusia. Ya, Terus Al-Quran juga kita harus punya adab kepada kitab Allah, Al-Quran. Juga ada adab kepada saudara, kepada tetangga. Adab dalam bekerja, Mas, juga ada. Adab kepada agama Islam juga ada. Terus adab kepada guru itu juga ada. Dan adab kepada seorang pemimpin, kita sebagai bawahan harus bagaimana, itu ada. Kalau kita sudah melakukan semuanya, adab tidak kita tinggalkan, insya Allah itu kita bisa berjalan selaras. Jadi kita itu untuk menuju surganya Allah itu sudah terpampang lah di depan kita. Itu namanya akhlak, adab itu aturan sebetulnya, etika, aturan yang wajib kita jalani. Itu seperti kalau ada yang ngomong sopan santun itu juga termasuk. Betul, itu termasuk adab atau akhlak ini ya. Kalau sama Rasulullah gimana Mi contohnya misalnya Mi? Contoh adab kepada Rasulullah itu bagaimana kita mengakrabi sang kekasih Allah. Rasulullah itu kan kekasihnya Allah. Itu kita itu harus mengakrabi ya dengan cara kita itu sering membaca sholawat. Makanya setiap doa hamba Allah akan diterima oleh Allah dengan cepat itu manakala disebutkan nama Muhammad, yaitu dengan membaca sholawat terlebih dahulu. Makanya etika di dalam berdoa kan selalu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, nah, itu pasti jamaahnya kan menjawab shallallahu alaihi wasallam kan seperti itu. Dan adab manakala kita mendengar kata Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kan kita membaca sholawat itu kita wajib menjawab dengan shallallahu alaihi wasallam. Itu adab Mas, dan itu wajib kita lakukan. Itu adab ke Rasulullah. Itu manusia yang terbaik. Manusia terbaik itu Rasulullah yang berakhlak, dan kita itu harus meniru akhlak beliau itu loh. Walaupun sedikit demi sedikit ya. Iya, walaupun sedikit demi sedikit, seperti tadi yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Allah itu mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke bumi itu untuk menyempurnakan akhlak itu. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang itu sing dilakoni sunai mawi sunah sing kepenak. Jare cukup. Ya udahlah ya dibahas. Mas Omek wis paham. Ya itu nanti malah jadi kemana gitu ya. Takut ada yang terkena gitu. Ini adab terhadap Rasulullah ya Umi ya. Iya. Serius lagi Umi. Suka canda serius itu. Serius lah. Serius. Santai serius. Terhadap Rasulullah udah. Kalau terhadap Al-Qur'an gimana Umi? Kalau terhadap Al-Qur'an itu kita itu adab Al-Qur'an. Kita punya Al-Qur'an di rumah. Itu kitab Allah, kitabnya orang Islam, kitab kita kan. Masa meletakkan Quran juga harus di tempat yang baik. Satu, tidak boleh di tempat bawah, itu nggak boleh. Harus lebih tinggi dari kita. Paling tidak setara dengan wajah kita. Itu adab. Terus kita juga namanya adab ya, kita harus setiap hari ora ketang selembar, ora ketang seayat ya dibaca. Itu dengan membaca itu. Tidak hanya dibaca, kita juga perlu mengkaji maknanya itu. Nah ini kalau mengkaji harus ada guru atau kalau ada yang terjemahan itu langsung bisa mentah-mentah kayak gitu Mi? Ya kalau dari terjemahan itu kita tidak paham, kita paling tidak menanyakan dengan yang lebih
tahu. Jangan Minimalnya salah membaca alamat. dulu ya, Mi. Ya, minimalnya membaca dulu karena dari tadarus Al-Qur'an itu sendiri kita sudah dapat pahala, Mas. Itu sudah namanya adab karena kita itu punya kitab masa nggak pernah dibaca. Itu namanya. Kadang saya tanya, "Ya Allah, Mi, saya sih kurang apa ya? Saya sholat, saya sedekah, saya sudah puasa, tapi saya masalah bertumpuk-tumpuk ya, Mi." Lah pas saya datang ke rumahnya, wong saya kan kepengin nengok rumahnya. Siapa tahu nanti di sana ada pisang mateng. Pisang kok, Mi. Bahaya. Ternyata Qur'annya sampai buluken. Saya tanya, ini Qur'an kok sampai buluken, apa nggak pernah dibaca? Enggak, Mi. Nah, jenengan jangan tanya kurang apa, saya punya kitab aja nggak pernah dibuka, apalagi dikaji. Dibaca saja tidak, tadarus aja tidak, apalagi dikaji. Nah itu makanya jangan pernah berburuk sangka sedikit pun kepada Allah, karena di sini adab kita sudah benar apa belum. Kan Justru seperti itu. kesalahan kita itu. Nah, kembalinya lagi ke muhasabah. Hitung-hitung, Mas. Ya ketika banyak jadi kayak halayak umum gitu, Mi. Salah saya apa sih? Padahal manusia itu sendiri sudah tempatnya salah ya, Mi. Betul, manusia itu sendiri sudah tinggal mencari muhasabah. Betul. Mas Omek sekarang udah cerdas kok. Tinggal mencari sendiri. Iya, seperti Mas Omek kemarin kan sakit, muhasabah. Mas Omek kurang apa? Ternyata setelah sholat subuh langsung berangkat tanpa membaca doa terlebih dahulu. Karena setiap keluar dari rumah, ini yakin Mas Ohmad kemarin tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ngalallahi wala haula wala quwata illa billah. Itu tidak dibaca. Tidak, Mi. Jujur. Terus Mas Ohmad juga tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim mangasmihi wala syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Belum dikasih tahu. Nah, apalagi sampai ke ayat kursi. Enggak. Nih, kalau kita itu biar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, setiap keluar dari rumah kita membaca itu. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Ditambah lagi kalau memang masih udah bisa tuh membaca sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqal khotami lima sabaqona sirah haqqi bil haqqi wal hadi ila syuratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Seperti itu. Terus tambah lagi setiap habis sholat subuh sama sholat maghrib itu membaca doa ungidzu binafsi wa ahlihi billahil aliyil azim. Tambah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Itu sadaqallahul azim. Itu sudah membentengi kita ya, Mi, dari itu hal-hal yang buruk. kita dari hal-hal yang buruk. Jangan tanyakan, ya Allah, Mi, aku kan kurang apa? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Lah kok takutnya begitu. Kebanyakan orang sakit itu seperti itu. Karena saking lelahnya kesana kemari mencari obat belum menemukan jodohnya. Jadi ya, ayo hitung-hitungan bareng. Hitung-hitung. Nah, Umi itu tidak pernah memberikan sesuatu yang akhirnya mereka itu jauh dari Allah. Hanya berdoa, sholat kifaratul baul, taksuruh, sholat birrul walidain, itu kan ada sholat birrul walidain dilakukan sehabis maghrib. Itu ada adab-adabnya, semua beribadah ke Allah. Itu banyak sekali kalau kita bahas itu tidak selesai 21 episode. Satu kitab penuh ya, Mi. Betul. Jadi ilmu itu banyak sekali ragamnya yang harus kita imbangi dengan akhlak yang baik. Ini juga ilmu. Sholat birrul walidain itu ilmu, dan itu di situ kita juga ada adabnya. Adab mencari ilmu juga ada. Paling tidak kita mau menuntut ilmu, satu, berdoa, niat dengan baik berdoa, mendengarkan guru sedang menjelaskan, itu adabnya menuntut ilmu. Terus memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya, tidak untuk gembelengan, tidak untuk petidian, tidak merasa paling pintar, karena di atas langit ada langit itu. Makanya jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa paling benar, karena itu adalah sifatnya setan. Iblis. Beda ya, Mi? Beda. Jadi jin juga ada dua, Mas. Ada jin kafir dan ada jin Islam. Kalau jin Islam
pinter, ahli Quran, ahli riwayat, ahli sholat, ahli zikir, itu jin Islam. Beribadah juga ya, Mi? Beribadah, cuma kenapa dia tidak menjadi kekasih Allah? Karena merasa paling benar. Makanya orang keduman surga. Cuman hanya itu aja ya, Mi? Iya, makanya sombong, sifat sombong, merasa paling itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak diridhoni Allah, itu seperti itu. Oke. Sama Rasulullah udah, sama Al-Qur'an, sama orang tua, Mi. Nah, sama orang tua. Nih. Kita melakukan semua perintah orang tua setelah tauhid kita. Setelah kita melaksanakan semua perintah Allah. Nah, ini perintah orang tua yang bagaimana, Mi? Itu kan pasti Mas Omong mau nanya gitu. Udah ketebak nih, Mi. Manakala orang tua kita memerintahkan sesuatu yang baik, kita wajib untuk melaksanakan, untuk taat. Tapi kalau orang tua kita sudah memerintahkan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, maka kita wajib untuk membantahnya, dan itu tidak dosa. Ini ketika sudah bertentangan dengan akidah. Betul. Itu tidak ada dosanya. Tapi manakala orang tua kita, Omek, tolong itu sawah dipacul. Kesel bebol. Itu nggak punya adab itu. Kacau ya. Kata ukur kari kon enggak. Iya, itu seperti itu. Ya nih, Mi. Ini terkait dengan adab, Mi. Ini pengen tanya lagi, Mi. Itu kan kalau anak terhadap orang tua ya. Nah, ini ada anak perempuan sama anak laki-laki ya, Mi. Ini kan ketika menikah ini ininya berpindah apa ya, Mi ya? Nah, itu adabnya gimana, Mi? Nah, ini begini. Kalau seorang istri, seorang wanita setelah menikah itu menjadi milik suaminya. Ini ditulis ya, Mas, didengarkan, besok mau ada yang nanya lagi. Wanita di saat sudah menikah menjadi milik suaminya. Tetapi seorang laki-laki walaupun sudah menikah bukan milik istrinya, tapi milik ibunya. Jadi kalau ada seorang suami mau berbakti kepada ibunya, istrinya melarang, itu sebaiknya si suami itu bisa menasehati istrinya dengan baik. Kalau dinasehati dengan baik tidak bisa, wajib diberikan peringatan dengan cara tegas. Karena selamanya laki-laki itu menjadi milik ibunya. Dan ibunya itu menjadi kewajiban dari anak laki-laki itu. Kalau terbalik, Mi. Terbalik gimana maksudnya? Nah, misalnya kan berarti ibu punya anak perempuan, terus punya suami, itu kan berarti mantunya laki-laki. Gitu. Nah, ketika ada di sini ada hubungan tidak baik dengan sang ibu, nah ini si anak ini tetap berbakti kepada suami atau kembali ke ibu ini, misalnya gitu. Kembali tadi saya sampaikan, seorang wanita manakala sudah menikah itu menjadi milik suaminya dan tanggung jawab sepenuhnya oleh sang suami. Seandainya hal tersebut terjadi seperti tadi hubungan tidak baik dengan ibu, itu wajib manut kepada suaminya. Sebatas ini ada aturan lagi, kalau suaminya itu berjalan di jalan yang benar, tidak keluar dari tauhid, tidak keluar dari akidah, tidak keluar dari fikih. Kalau sudah keluar dari itu, sang istri juga wajib membantah, karena itu suami yang tidak bisa membawa ke jalan surga. Itu sudah tidak ke ibu sih ya, surga di telapak kaki ibu. Bukan seperti itu, Mas. Bukan, maksudnya gini. Seorang istri itu kan wajib berbakti pada suami. Wajib menuruti semua kemauan suami. Tapi karena ada di sini ada hubungan kurang baik dengan ibu, ini suami yang bagaimana yang harus ditaati, maksudnya itu loh. Betul. Kalau suaminya masih dalam real, akidahnya bagus, fikihnya bagus, terus segalanya bagus lah, akhlaknya bagus, itu seorang istri wajib untuk menuruti suaminya, itu seperti itu. Jadi kita juga melihat suami yang seperti apa itu. Kalau suaminya itu ya mohon maaf dalam tanda kutip ibadahnya enggak ada, terus tanggung jawabnya tidak ada, terus istri ini
karena orang tua melarang, ya wajar, wong seorang ibu itu kan tidak mau melihat anaknya menderita. Betul. Itu seperti itu. Jadi di sini banyak tanda kutip lah, Mas. Iya. Tapi yang jelas kalau istri itu wajib menuruti semua kata suami. Nah, tapi seorang suami, seorang anak laki-laki itu wajib sampai kapanpun orang tua, ibunya terutama itu menjadi tanggung jawabnya. Itu. Jadi kalau ada orang tua sampai terlunta-lunta, seorang ibu sampai terlunta-lunta, anak laki-lakinya itu haram masuk surga, Mas. Jadi tahu ini, Mi. Banyak tahu nih, Mi. Udah ibadah ke sana sini. Nah, makanya kadang-kadang aku kurang apa, wis sholat, wis puasa, wis melakukan apa saja, kok saya masih seperti ini. Ibumu sudah dimuliakan apa belum? Nah, sementara ketika sudah ini ibu kita menjadi dua ya, Mi. Iya. Enggak cuman ibu kandung, tapi iya, ibunya tapi juga ibu mertua. Ibu kita juga itu Iya, artinya. betul seperti itu. Kadang terlupakan, Mi. Saya masih sehat, Mi. Sering banyak. Makanya supaya kita tidak lupa, setiap habis sholat fardu itu mengirim hadiah Fatihah, mengirimkan Fatihah, hadiahkan Fatihah untuk orang tua kita, kedua orang tua kita. Itu kalau orang tua kita masih hidup, ya wa ila hadrati bil barkah, namanya siapa itu. Jadi jangan melupakan begitu saja, karena kita ada di dunia ini kan karena orang tua kita. Kita tidak pernah tahu betapa lelahnya saat membesarkan kita. Ibaratnya pada waktu itu usahanya apa kita tidak tahu. Dengan tetesan keringat, tetesan air mata, bagaimana mendapatkan sebuah makanan untuk anak-anaknya kan. Nah, itu di situ kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Walaupun faktanya secara ekonomi lebih maju anak dibanding orang tua. Iya. Ya, Mi? Dan orang tua itu saya yakin semua punya cita-cita. Yang kadang-kadang cita-cita itu belum tersampaikan, tapi Allah berkehendak lain. Itu. Nah, anak-anak itu ya seyogianya bisa meneruskan cita-cita orang tua. Itu semisal ngesuk anger anak rezeki, aku kepengin jariah, pengen sodakoh kayak maring musola nukokna apa. Nah, ternyata Allah berkata lain, ya diteruskan sama anaknya karena itu cita-cita baik. Itu seperti itu. Atau aku pengen umroh, pengen haji, tapi urung ana rezeki. Nah, karena anaknya itu rizkinya bagus, itu ya diamanahkan. Itu seperti itu namanya meneruskan cita-cita, itu namanya adab. Adab ke orang tua. Banyak hal yang harus kita lakukan, bermuhasabah itu luar biasa. Kita itu jangan pernah bertanya, malah kan ada kurang lagunya Ebit gak ada ya. Nyanyi, Mi. Orang situ suaranya jelek sih, Mas, jadi ngemalu lah, nggak jadi nyanyi. Syairnya aja, Mi, sedikit syairnya aja. Bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu sebetulnya bukan rumput yang bergoyang, tapi bertanya pada rumput yang bergoyang itu diumpamakan rumput yang bergoyang itu sebetulnya orang yang senang zikir. Zikir itu kan kepalanya bergoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kita bertanya pada ulama. Jadi intinya kalau kita mengalami segala sesuatu yang membuat hati kita gundah gulana apa ya? Kalau cara Mas Omek kemarin porak-poranda itu jangan ke yang tidak tepat, tapi bertanyalah kepada rumput yang bergoyang. Tanda kutip di sini orang yang suka zikir ya, Mi. Iya, betul. Oke, ini menarik sekali, Umi. Jadi tahu nih, Mi, rumput yang bergoyang ternyata artinya itu. Lagunya Ebit G ada itu luar biasa, Mas Omek. Jadi banyak sekali. Baik, pendengar, akan dilanjut kembali sama Umi Salma nanti setelah iklan-iklan yang mau lewat dulu.